Nabung di celengan babi, apakah uang kita jadi haram, Gus? Apakah polisi tidur pernah mimpi basah? Apakah ketika seorang suami menyusu istrinya, itu lantas si suami menjadi mahram istrinya? Si drivernya itu harus menyusu pada si penumpang cewek itu. Sebagai pria yang setia, saya akan memilih jalan hidup untuk hanya memiliki satu istri. Satu di Jawa Timur, satu di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan untuk Q&A ini. Sebenarnya saya itu pengennya ditanya tentang diri saya gitu. Saya itu pengennya dikepoin gitu, tapi ternyata ya karena nasib menjadi ustadz YouTube dengan konten-konten religinya, sehingga pertanyaan yang banyak masuk justru tentang fikih. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Amar Sodik. Nabung di celengan babi, apakah uang kita jadi haram, Gus? Jadi begini Amar Sodik, kalau celengan babi itu sudah mu'alaf dan mau disunat, dan yang paling penting dapat stempel halal dari MUI, maka halal. Berikutnya dari Kolbun Salim, apakah polisi tidur pernah mimpi basah? Dulu pernah. Tapi karena belinya sering kelindes sama kendaraan, dan Anda termasuk salah satu pelakunya, akhirnya sekarang nggak bisa. Oke, lanjut dari Syekhuddin. Nanya, Gus, ya, kenapa kalau menyentuh istri batal? Kalau nyentuh anak perempuan tidak? Harusnya yang bukan mahram istri terus jadi mahram, kan sudah tidak batal lagi. Mohon maaf, saya juga bingung dengan pertanyaan saya sendiri. Soalnya saya belum sempat nanya ke orang lain. Nah, ini yang banyak disalahpahami. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang ikut aliran hijrahisme itu kan. Kalau nembak cewek itu ngomongnya, "Ukhti, mau nggak jadi mahram aneh?" Jadi mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Siapa saja? Yaitu hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurar rahima. Ini adalah ayat terakhir dari juz 4. Kemudian lanjut di juz 5, wal muhsanatu minan nisa. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya itu. Jadi takdirnya itu wa hurrimat alaikum il muhsanatu minan nisa. Nah, di situ ada anak perempuan. Jadi anak perempuan ya mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan anak-anak perempuanmu. Jadi anak perempuan itu mahram. Nah, apakah istri itu mahram? Nggak ada di situ. Ya kalau istri itu mahram, ya nggak boleh dinikahi gitu. Jadi yang disebut mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Jadi apakah istri setelah menjadi istri lalu jadi mahram? Ya enggak. Tapi menjadi mahram untuk orang lain. Wal muhsanatu minan nisa ay wa hurrimat alaikum il muhsanatu minan nisa. Cuma karena mahram sementara, maka kalau ada orang lain laki-laki yang menyentuh istrimu, ya tetap batal wudunya. Yang dimaksud dengan mahram sementara itu mahram yang enggak selamanya. Jadi ketika istrimu masih menjadi istrimu, itu haram
menikah dengan orang lain. Tapi ketika kamu sudah mati, terus masa idahnya juga sudah habis, ya sudah halal untuk orang lain gitu. Dan pernah juga ada yang bertanya pada saya begini, apakah ketika seorang suami menyusu istrinya, itu lantas si suami menjadi mahram istrinya, maksudnya menjadi anak susuannya gitu. Yang lebih lucu lagi itu ada di suatu negara, saya nggak tahu apakah cerita ini benar atau tidak. Katanya itu di Arab dulu di Arab itu perempuan tidak boleh nyetir. Jadi kalau mau bepergian itu harus naik taksi. Nah, taksi ini yang nyopir itu ya cowok gitu. Sementara cewek dan cowok yang tidak mahram itu nggak boleh berduaan dalam satu taksi. Maka bagaimana caranya agar boleh? Itu katanya si drivernya itu harus menyusu pada si penumpang cewek itu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Tapi kalau itu sebagai suatu contoh pertanyaan kayak tadi, apakah suami ketika menyusu istrinya otomatis dia menjadi anak susuannya? Itu jawabannya enggak, karena syaratnya untuk menjadi anak susuan itu 2 tahun ke bawah. Jadi kalau sudah brengosen terus nyusu cewek itu ya enggak, terus cewek itu jadi ibunya, enggak. Jadi syaratnya itu di bawah 2 tahun. Dan harus 5 kali susuan sampai kenyang, bukan 5 kali kenyotan ya, bukan sampai 5 kali, bukan, tapi 5 kali susuan. 5 kali susuan itu ya 5 kali sampai kenyang sekali, terus sampai tidur gitu kan, atau sampai sudah nggak mau lagi, pokoknya sudah kenyang. Ya kita tahu lah bagaimana kalau bayi itu kenyang dari mimiknya. Nah terus nanti atau besoknya lagi disusui lagi sampai 5 kali, dan di bawah 2 tahun baru itu menjadi anak susuan. Jadi kalau sudah dewasa terus nyusunya bahkan nggak keluar asinya, ya nggak bisa jadi anak susuan gitu. Oke, kita lanjutkan lagi dari Helmi Nawali. Bagaimana biar semakin disayang oleh istri Syekh? Istri pertama, kedua, dan ketiga. Yai, sebenarnya cuma 1 pertanyaannya. Wani apa ora? Berikutnya dari Suki Bray. Rencananya sampean punya istri berapa? Sebagai pria yang setia, saya akan memilih jalan hidup untuk hanya memiliki 1 istri. 1 di Jawa Timur, 1 di surga. Ya sama yang ini juga gitu. Kata anak sekarang itu antil jannah. Siapa tahu nanti istriku nonton. Tapi dia jarang nonton videoku sih. Subscribe aja, aku yang subscribein. Berikutnya dari Aufal Marom Waslil Fuad. Saya melihat konten YouTube antum selalu menarik, menemukan hal-hal yang baru. Itu menggunakan resep khas mana yai? Pripun cara meramunya? Sederhana tapi mengena. Terima kasih sebelumnya atas pujiannya. Jadi saya nulis dulu sih. Kebanyakan video yang saya buat itu saya menulis dulu skripnya. Mengapa? Karena YouTube ini dikonsumsi banyak orang gitu. Dan ketika kita sudah ngomong di YouTube, maka kita harus berani mempertanggungjawabkannya. Karena itu jangan sampai kita ngomong tanpa berpikir terlebih dahulu. Dan salah satu bentuk berpikir sebelum ngomong adalah dengan menulis sebelum ngomong. Apalagi saya kan juga seorang penulis kan ya.
Oh iya, yang menanyakan buku saya Kitab Al-Guyonan mengapa nggak terbit-terbit, mohon maaf karena terbitnya tertunda. Ya tahu sendiri kan keadaan sedang seperti ini, keadaan sedang tidak baik-baik saja. Ya kita berdoa mudah-mudahan semua ini segera berlalu. Tapi insya Allah dalam waktu dekat Kitab Al-Guyonan akan segera terbit. Nantikan saja di Gramedia dan toko-toko buku kesayangan Anda. Harganya insya Allah cuma 90.000, yang uangnya nggak banyak-banyak banget, nabung mulai sekarang. Oke, berikutnya dari Nasik Ahmad. Yai, yen misalnya aku iki duwe lan aku pengen nyumbang, luwih apike tak disino sing endi? Infak apa sedekah? Pertama, Nasik Ahmad, semoga Anda dikaruniai duit sing akeh, amin. Tapi seakeh duit iku, amin. Kedua, infak dan sedekah ini saya tidak akan membahas tentang definisinya karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang. Tapi insya Allah saya paham dengan maksud pertanyaan Nasik Ahmad ini. Infak itu misalnya seperti nyumbang ke masjid, ke madrasah itu kan dan lain sebagainya. Kalau sedekah itu ke fakir miskin, yatim piatu, terus janda terlantar dan lain sebagainya itu. Jadi jawabannya itu bergantung pada situasi dan kondisi. Misalnya masjid di gone sampean ku welek, gak ono nggon wudu, gak ono nggon nguyuh, gak ono nggon salat misalnya. Iku masjid apa? Masjid kok gak ono nggon salat. Misalnya. Sementara orang-orang yang ada di sekeliling Anda itu orang-orang yang sudah berkecukupan. Ya sebaiknya infak untuk masjid gitu. Tapi kalau keadaan itu sebaliknya. Masjid sudah layak itu kan, madrasah sudah layak. Sementara tetangga-tetangga Anda itu makan aja masih kesulitan gitu. Terus panitia masjid pengen kita renovasi masjid. Ya, maksudnya masjid ini sebenarnya sudah layak, cuma kurang indah gitu kan. Oh, masjidnya harus pakai AC. Terus pengeras suaranya itu kurang, bassnya itu kurang gitu. Terus menggalang dana sekian sampai minta sama orang-orang petani waktunya panen, padahal belum tentu juga untungnya banyak, itu dimintai gabah dan lain sebagainya hanya untuk memperindah masjid. Maka sebaiknya sedekah saja. Saya itu justru miris itu sampai kalau ada renovasi masjid tapi itu ya minta sama orang-orang yang sebenarnya untuk makan sehari-hari aja itu masih kekurangan gitu. Terus ada lagi itu zakat tapi dikasihkannya ke masjid. Zakat dikasih ke masjid, ini lucu banget sih. Jadi untuk zakat ya dikasih ke yang berhak untuk dizakati, dan itu nggak ada untuk masjid, apalagi untuk renovasi. Oke, berikutnya dari Samsuri. Nggak ada rumus supados kaya raya Gus, ben iso anteng boten meri marang liyan. Rumusnya wonten 3 Pak. Sing pertama ndonga, nomor kali kerja, nomor 3 syukur. Dongo, lapo kok atik dongo? Dongo supaya ndang oleh kerja sing berkah, utawa kerja sing sampun kita lakoni iku dados kerjaan sing berkah. Mungkin ndek kerja iki gajine mboten sepinten kata, tapi teng jabane niku wonten rezeki sing mboten terduga. Nah, lan apa ndonga niku ya supaya mangke ya terus kita sampun kata, kita sampun dadi wong sing sugih. Niku sing kita eling Gusti Allah. Mergo riyen angsale rezeki kita ya saking ndonga gitu. Sehingga kita niki mboten dadi tiyang sing sombong, mboten dadi tiyang sing seneng pamer, mboten dadi tiyang sing medhit niku. Terus nomor kalih kerja. Lah napa kok kudu kerja ya? Mergo Gusti Allah merintahno kerja. Kerja iku
ibaratnya kanggo njupuk jatah sing sakjane ya mbek Gusti Allah wis dijatah itu, wis dibagi-bagi. Nah, kerja itu ibaratnya njupuk jatah niku wow. Meskipun sakjane ya ndek omah wae iku ya Gusti Allah ya iso ngekeno ya iso. Cuma sistemnya kaya ngono. Nomor 3 syukur. Nah, syukur niki sing ndadekno kita niku mboten iri mari wong liya gitu. Ana wong liya sing luwih sugih, ndek biasa wae wong ndek wis sugih. Meskipun kono luwih sugih, tapi dengan syukur ini kita nggak akan dipusingkan dengan orang yang lebih kaya itu, gitu kan. Sekarang itu orang kan misalnya sudah punya mobil, terus ada orang yang mobilnya lebih bagus gitu, mobilnya lebih bagus terus ngelakson, kita tersinggung, mentang-mentang mobilnya lebih bagus, akhirnya beli mobil lagi, padahal mobil yang lama masih bisa dipakai, masih layak, hanya karena gengsi. Nah, caranya untuk menghadapi itu ya dengan bersyukur. Ngapunten Pak Guru ya, tak tuturi kayak gini. Oke, berikutnya dari Kapidul. Jika imam tak sengaja melakukan kesalahan, maka makmum bagi yang laki-laki mengucap subhanallah, yang cewek bertepuk back hand. Nah, jika makmum laki-laki lupa mengucap dan hanya makmum cewek yang ingat tetapi tepukan dia tak dianggap, maka bolehkah si perempuan berarti ya, mengucap subhanallah? Untuk persoalan imam yang salah atau lupa dan bagaimana cara makmum mengingatkannya, silakan tonton di video ini, silakan dicari sendiri. Nah, untuk makmum cewek, apakah boleh dengan mengucap subhanallah? Rata-rata ulama mengatakan enggak, karena ada hadis at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Tasbih itu untuk laki-laki dan tasfiq itu untuk perempuan. Tasfiq itu gini, jadi bertepuk tapi antara yang luar ketemu sama yang dalam. Ya, bisa yang kanan yang gini atau yang sebaliknya pokoknya gini. Nah, itu namanya tasfiq atau disebut juga dengan tasfih. Tapi indal Malikiyah itu tidak berpendapat seperti itu. Menurut Malikiyah, perempuan maupun laki-laki itu dengan bertasbih, baik laki-laki maupun perempuan itu bertasbih, dan tasfiq atau tasfih itu makruh. Tasfiq atau tasfih itu makruh. Hadis yang digunakan ya sama, tapi karena pemahamannya berbeda sehingga hukum yang timbul juga berbeda. Ya sama kayak gini lah, sama kayak gini. Kowe nek lanang maju siji-siji, ojo kroyokan kaya wong wedok. Itu bukan berarti terus perintah yang laki-laki ayo majunya satu-satu, yang perempuan majunya kroyokan, bukan gitu maksudnya. Bisa dipahami kan ini? Jadi gitu. Dan tasbih subhanallah itu juga termasuk zikir, dan itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu justru kalau hanya niat mengingatkan hanya mengingatkan, itu membatalkan sholat ya. Itu bisa dilihat di video yang tadi itu. Dan sebenarnya itu ya susah juga gitu untuk mengidentifikasi apakah itu tepukan mengingatkan atau tepuk nyablak nyamuk, karena suaranya sama gitu. Dan ya itu bukan berarti imam yang cowok itu nggak peka dengan tepukan si cewek itu. Dan ya mungkin permasalahan ini memang alamiah ya. Jadi perempuan itu biasanya hanya pakai kode-kode gitu, dan laki-laki seringnya nggak peka.